Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan kami. Kebetulan saat ini saya yang menyampaikan materi untuk minggu ini tentang isometri konstruksi. Ya, sudah masuk di minggu ke-11. Saya harap kalian tetap semangat menjelang UAS ya, akhir semester. Materi isometri sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu. Yang paling update adalah minggu lalu ya, isometri 3 dimensi bangunan. Ya, kalian diminta untuk membuat gambar 3 dimensi dari bangunan rumah tinggal kalian ya, seperti itu. Nah, saya ingin mengingatkan saja, merefresh ingatan. 3 poin penting yang mungkin bisa membantu dalam pengerjaan isometri konstruksi ini. Jadi yang pertama adalah tetap ya bahwa sebuah gambar isometri itu gambar yang terskala, terukur ya, jadi ada dimensinya. Itu tetap harus diterapkan. Kemudian yang kedua adalah sudut atau angle gambar yang digunakan ya. Tetap dengan ketetapan universal yakni 30 derajat. Kemudian ada isometric grid atau grid isometri. Modulasi lah kata lainnya ya. Jadi kenapa saya menyampaikan hal yang ketiga ini? Itu adalah karena mengerjakan isometri konstruksi ini pasti akan melibatkan banyak garis ya. Sehingga saya menyarankan kalian membuat garis bantu ya, garis-garis bantu menggunakan pensil yang ketebalannya lebih keras ya, pensil H dan yang lebih keras lagi, sehingga menghasilkan garis tipis yang untuk membantu kalian dalam menarik garis ya. Jadi ada yang garis yang kotak-kotak ini, kemudian yang diagonal 30 derajat ini, seperti itu. Ya, insya Allah ini akan membantu. Apalagi jika adik-adik sekalian mungkin belum sempat ya terkait dengan kondisi gitu ya, memiliki penggaris segitiga yang ada penggaris segitiga yang biasa dipakai untuk anak arsitektur, desain, sipil gitu ya, yang ada garis-garisnya gitu ya, garis-garis panduannya. Jadi kalau masih menggunakan penggaris manual itu biasanya ya agak kesulitan gitu ya untuk mempertahankan konsistensi dari sudut atau angle yang dipakai. Selanjutnya, nah ini adalah kita masuk ke contoh-contoh gambar isometri konstruksi. Mungkin jelas dari dari kata dasarnya ya, isometri konstruksi. Jelas penekanannya adalah menggambarkan atau menginformasikan konstruksi bangunan. Ini salah satu contohnya. Ada bangunan tertentu ya, jadi memperlihatkan ada struktur atasnya gitu ya, meliputi kuda-kuda, balok gitu ya, dan seterusnya. Kemudian juga memperlihatkan karena ini sepertinya sistem panggung ya atau steel structure, ada balok gitu ya, memperlihatkan struktur tengahnya atau middle structure-nya. Kemudian struktur bangunan itu yang ketiga adalah substructure atau struktur yang bawah. Ini kebetulan untuk image ini tidak ada gambar substructure-nya berupa pondasi, tapi hanya saya tandai saja ya bahwa ada kategori tersebut. Contoh selanjutnya, isometric building system plans ya, atau di bahasa Indonesia kan isometri dari sistem utilitas bangunan ya. Plans ini mengingatkan saja ya, jadi di arsitektur memang kita nyebut tadi rencana ya, gambar rencana isometri ya, tapi bukan isometri yang ada di awang-awang, tetapi plans di sini means with gambar ya. Baik, kita lanjut terkait dengan
isometri utilitas bangunan, di mana utilitas bangunan sendiri terdiri dari 3 kategori utama ya, terdiri dari mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Ya. Mekanikal sendiri ya berarti ada kaitannya dengan alat-alat di dalam bangunan yang menggunakan tenaga mekanis, seperti diantaranya adalah AC atau lift. Kemudian elektrikal berarti alat-alat yang kelistrikan ya, jadi termasuk lampu, kemudian CCTV, tata suara, dan sejenisnya. Kemudian kalau untuk plumbing terkait dengan air ya, baik itu air bersih maupun air kotor. Seperti itu. Nah, ini kalian bisa dilihat sendiri, di sini ada beberapa notasi warna yang berbeda. Ada yang gelap, ini dugaannya saya adalah hitam ya. Kemudian biru, ya identik dengan air bersih, biasanya kalau biru itu. Kemudian yang oranye gitu ya. Ya, dugaan kuat saya karena ini nyambungnya dengan fixture AC ya, dugaan saya ini garis mekanikal seperti itu. Oh ya, untuk yang hitam ini tadi air kotor ya. Air kotor itu air buangan tinja ya, dari kloset. Nah, ini untuk isometri sistem utilitas. Kita coba lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, gambar isometri juga bisa bergabung ya, bisa join ya dengan gambar aksonometri. Seperti ini ya. Jadi isometri konstruksinya dapat gitu ya. Aksonometrinya juga dapat ya. Karena terlihat di sini menggunakan aksis-aksis seperti pada prinsipnya sebuah gambar aksonometri, di mana aksonometri kata dasarnya itu adalah akson atau aksis atau garis sumbu. Ini kebetulan sumbu yang digunakan adalah atas ya, atas dan bawah gitu ya. Ya, seperti yang materi yang lalu-lalu, yang sudah lalu, aksis bisa ditarik juga ke kanan ke kiri maupun ke depan ke belakang. Seperti itu. Kita lanjutkan terus berikutnya. Nah, ini contoh yang mendekati akan kalian kerjakan ya. Jadi kalian akan fokus ke gambar yang ini. Seperti ini ya, menghasilkan gambar yang seperti ini. Jadi mengkupas ya. Jadi menggambar isometri atau 3 dimensinya dulu. Kemudian kalian akan mengkupas konstruksi bangunannya. Mulai dari uppernya ya, termasuk menginformasikan oh nanti pakai penutup atap apa, apakah genteng tanah liat, apakah genteng keramik, apakah genteng beton, termasuk mungkin yang sekarang model lembaran-lembaran itu salah satunya adalah on-do-line gitu ya. Kemudian konstruksi kuda-kudanya, mulai dari konstruksi kuda-kuda utama sampai reng dan usuknya misalnya. Termasuk jenis kuda-kudanya ya, apakah menggunakan konstruksi kuda-kuda kayu atau konstruksi kuda-kuda baja ringan gitu ya. Kemudian nah sekarang ini lagi tren juga ya, karena suhu dunia semakin panas, biasanya di antara atap dan kuda-kuda itu dilapisi oleh pelapis ya, jadi isolator panas ya. Biasanya yang jamak ditemukan di pasaran itu aluminium foil ya, tapi bukan aluminium foil untuk memasak ya, khusus untuk isolasi atau isolator penutup atap atau di atap. Kemudian termasuk plafon ya, ini bisa dilihat sini ada ceiling joist ya, jadi ada plafon ya. Kemudian struktur tengah ya atau middle, ini kaitannya dengan dinding ya di bagian sini. Nah, dinding sendiri itu materialnya bisa macam-macam gitu ya. Apakah juga dari sisi teknis, apakah dia diekspos atau di plester. Nah, di plester sendiri tergantung finishingnya ya. Jadi apakah hanya plester semen saja, apakah sampai halus diaci
gitu ya. Itu juga nanti bisa kalian kupas karena ketebalan plester kemudian ketebalan aci itu juga ada walaupun dia hanya sekian mili saja. Kemudian material dinding juga mempengaruhi ya terkait dengan teknis penggambaran. Gitu ya, batu bata, ukurannya berbeda dengan batako, termasuk juga berbeda dengan bata ringan, seperti itu. Kemudian kolom-kolom bangunan, pintu jendela, hingga kalau bangunannya 2 lantai atau lebih, gitu ya, akan ada informasi terkait dengan pembalokan dan plat lantai. Nah, kebetulan karena objek adik-adik sekalian ini hanya bangunan 1 lantai, ya tidak diperlukan adanya konstruksi balok dan plat lantai. Kemudian yang terakhir adalah substructure, ya berarti structure yang paling bawah, gitu ya, yang meliputi ya lantainya, kemudian permukaan lantai ya. Kemudian sloof, ini ya, di bawah biasanya dekat dengan pondasi. Nah, termasuk juga pondasinya. Nah, untuk bangunan kalian karena menggunakan objek studi kasus yang bangunan sederhana, 1 lantai dan kategorinya bangunan kecil ya, biasanya menggunakan pondasi dangkal batu kali. Ya, berarti untuk teknis ya kalian bisa membaca-baca lagi dari materi sebelumnya atau dari materi perkuliahan yang lain, mungkin salah satunya adalah mekanika teknik. Ya, tidak lupa juga kami menyarankan buku referensi ya, literatur. Nah, ini contoh dari karya latihan kakak kelas kalian. Ini sangat senior sekali ya, cukup jauh jaraknya dengan kalian. Jadi angkatan 2012, beda 8 tahun ya. Nah, mereka pun ya, kakak-kakak kalian juga mengalami latihan atau melakukan latihan yang sama dengan kalian. Nah, seperti ini yang gambarannya diharapkan ya, terlihat ya kolom-kolom gitu ya, pondasi, kemudian di sini ada sloof, gitu ya. Ini ada pondasi setempat, ada pondasi menerus, gitu ya. Kemudian dinding-dindingnya terlihat, gitu. Dikupas juga, kemudian konstruksi atap sampai ke menggambarkan penutup atap. Sayangnya, ini ya, sayangnya tidak ada keterangan material. Nah, jadi nanti kalian tolong juga sambil dilengkapi ya, ditambahkan ya, seperti itu. Itu saja dari saya. Nanti untuk detail dan penjelasan yang mungkin lebih dalam akan dijelaskan pengampu kelas masing-masing. Semoga membantu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.